Halo Olive, gimana kabarnya sekarang nih? Baik, Agatha. Kamu juga gimana kabarnya nih? Kok kelihatannya kamu lagi memikirin sesuatu? Iya nih Liv, kabarku sih baik-baik aja. Cuma aku tuh memang lagi memikirkan kenakalan remaja nih yang kita tahu. Bayangin deh sekarang, kenakalan remaja yang kita tahu nih kayaknya aku lihat makin menjadi-jadi deh. Terus banyak juga tuh kasus yang terjadi kan, kayak barusan aja nih. Kamu baca beritanya nggak, Liv? Berita yang mana tuh? Itu loh, yang kemarin lagi maraknya kelitih di Jogja. Bayangin deh, pelakunya tuh masih rata-rata pelajar SMA. Dan sampai ada korban jiwanya juga loh, Liv. Mereka tuh mengaku aksi mereka itu karena cuma awalnya saling tantang di medsos saja. Sampai akhirnya tuh Hmm. mereka tuh harus kehilangan nyawa gitu. Terus juga aku baca nih di salah satu artikel yang ada di dosen Universitas Gadjah atau UGM, sekaligus inisiator gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM di Yogyakarta. Bapak Muhammad Nurizal itu mengatakan, pandemi COVID juga menjadi salah satu loh faktor pemicu terjadinya kelitih di Jogja, Liv. Ih, parah ya ternyata, Agatha. Sampai ada korbannya, serem tau. Tapi aku baru tahu lah, ternyata pandemi COVID tuh menjadi salah satu faktor pemicunya juga. Tapi kok bisa ya? Iya, bisa dong, Liv. Soalnya ternyata Bapak Muhammad Nurizal itu mengatakan, soalnya semenjak pandemi, berbagai aktivitas berekspresi itu jadi terbatas gitu. Berkarya juga terbatas, sama juga bersosialisasi mereka juga terbatas juga. Karena mereka juga harus melalui pembelajaran dan bagian itu melalui daring dan mereka tuh harus di rumah terus gitu kan, Liv. Dan juga kebanyakan keluarga mereka itu banyak yang mungkin tidak harmonis dan terjadinya ada permasalahan di dalam keluarga sehingga hubungan mereka di dalam keluarga tuh menjadi tidak baik gitu, Liv. Dan pelarian mereka itu para remaja itu pasti ke teknologi, Liv, seperti ke sosmed yang negatif dan menerapkannya, Liv. Hmm, wah iya, aku juga pernah membaca hal itu di salah satu artikel mengenai salah satu penyebabnya kenakalan remaja saat ini. Di situ juga dikasih tahu cara untuk mencegahnya, salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang positif. Maksudnya gimana, Liv, menciptakan lingkungan yang positif? Em, kalau yang dari aku baca sih, Agatha, lingkungan positif harus dimaknai sebagai lingkungan yang memberi rasa aman bagi siswa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Juga dimaknai dengan adanya peran masyarakat yang terkecil dalam membangun kegiatan yang partisipatif. Oke, sekolah serta keluarga pun perlu membangun penalaran dan kesadaran anak, meningkatkan ruang refleksi dalam proses belajar, juga mendorong mereka mengenali emosi, potensi, dan keunikannya. Lalu, anak perlu lebih banyak terlibat dalam kegiatan belajar berbasis masalah. Di sini, mereka didorong mengerjakan aktivitas yang positif untuk masyarakat. Gitu, Agatha, kalau yang aku baca ya. Wah, iya nih, Liv. Ngerti deh aku, Liv, sekarang. Berarti memang ya lingkungan juga perlu dan penting banget. Malah menurutku nih, Liv, untuk mendukung dalam hal perkembangan remaja saat ini kan. Tapi juga nih tugas kita, Liv, sebagai calon guru nantinya, bahwa memperhatikan perkembangan anak didik dan atau remaja bukan hanya dari nilai nih, Liv, atau kepintarannya saja, tapi juga harus memperhatikan perkembangan keseluruhannya, seperti tingkah lakunya, sifatnya, dan lain-lainnya juga, Liv. Bahkan nih, kita sebagai calon guru itu harus bisa loh memberikan perhatian, contoh hal-hal yang baik, dan kita mengarahkan kemampuan peserta didik nih ke arah yang lebih baiknya, Liv. Baik di dalam akademik dan juga di non-akademiknya, Liv. Hmm, iya sih, benar, Agatha.
Wah, ternyata berat juga ya tugas kita sebagai seorang guru nantinya. Sebenarnya sih kalau menurut aku nih ya, nggak berat-berat juga sih, Liv. Yang penting kita itu peduli terhadap mereka, mau mendengarkan mereka, bukan malah ngejudge mereka. Dan jangan lupa nih, juga cita-cita kita nih, kan pengen jadi guru, Liv. Iya, benar juga. Kita harus semangat pokoknya ya. Nah, iya benar, Liv. Harus semangat dan bisa menjadi seorang guru yang nantinya bisa mengerti dan memahami mereka, Liv. Tapi eh, kamu dengar ada nggak kelanjutannya tentang Keliti yang di Jogja itu? Ada sih, Liv. Aku tuh baca kan, katanya di Jogja tuh mau didirikan asrama khusus gitu. Kayak ex pelaku Klitih, namanya Jogja Creative Care. Dan di dalamnya itu ada banyak space-nya loh, seperti kayak meet up space, energi release space, working space, mental health space, terapi perilaku. Jadi itu kayak penanganannya tuh untuk mereka yang berada dijadikan satu di tempat terpadu. Lalu nih, katanya tempat ini itu mau dijadikan boarding school. Dan ada usulan juga nih, Liv, dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, untuk membangkitkan empati dan simpati masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat maupun lembaga menjadi orang tua asuh. Pokoknya lengkap deh, Liv. Bagus banget deh. Wah iya, Agatha bagus dan lengkap lagi ya. Malah jadi pengen ngeliat tempatnya gitu kan. Iya, Liv. Ayo deh, kapan-kapan kita lihat tempatnya ya, kalau sudah jadi. Dari yang aku baca sih, Liv, rencananya tempatnya itu Gedung Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas atau BRTPD di Kementerian Pundong. Lumayan jauh sih, Liv, tapi ya worth it sih. Iya sih Agatha, worth it kok. Yang penting mereka semua yang terlibat kenakalan remaja tuh dapat dibimbing dengan lebih baik agar mereka tidak salah jalan lagi kan. Iya benar sih, Liv. Karena kan sebenarnya mereka itu kan hanya butuh tempat berekspresi dan perlu ada bimbingan yang mampu membimbing dengan baik, bukan hanya dalam soal akademik nih, tetapi juga di non-akademiknya juga dan kehidupan sehari-hari mereka juga kan, Liv. Dan kita nantinya tuh sebagai seorang guru jangan mengejudge mereka, tapi kita dengarkan mereka. Lalu dengan itu mereka tuh menjadi sangat berarti gitu. Dan mereka saat didengarkan tuh akan merasa dihargai juga, Liv. Dan dianggap, jadi mereka tuh pasti akan lebih nyaman dan terbuka nantinya. Gitu sih, Liv. Yang penting mereka butuh perhatian dan apa ya, teman curhat, pembimbing, orang tua, dan ya bisa membuat mereka nyaman lah intinya. Mm, Ya lah gitu ya. Sip deh, pembahasan dan masukan dari Agatha nih sangat menarik. Tapi sayang waktunya tuh sangat terbatas ya Agatha ya. Oh iya, bener deh. Padahal masih asik nih. Tapi ya waktu yang misalkan kita berdua deh. Iya Agatha, padahal lagi seru-serunya ngebahas tentang kenakalan remaja. Tapi nggak apa-apa sih, bisa dilanjut nanti di episode selanjutnya. Benar nggak Agatha? Iya, bener dong, Lip. Jangan lupa pantengin kita terus ya. Masih banyak banget pembahasan menarik lainnya. Iya benar, masih banyak yang lainnya loh. Ditunggu ya. Saya Agatha. Dan saya Olive, kami pamit undur diri. Kami undur diri. Bye-bye.